Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas apakah itu yang disebut dengan dosen tetap, kemudian dosen tetap prodi atau DTPS, dosen home base, dan dosen tidak tetap, khususnya dalam konteks akreditasi ya. Jadi seringkali memang banyak di antara teman-teman pengelola prodi itu terkadang ada perbedaan pemahaman ya, antara dosen tetap, kemudian dosen tetap prodi ya, sering disebut DTPS, yang kadang juga dikacaukan dengan pemahaman lain terkait dengan home base atau dosen home base, termasuk juga mengenai ketentuan dosen tidak tetap. Nah, pada video kali ini kita akan coba kupas satu persatu apa pengertian ya dari DT, DTPS, DHB, dan juga DTT dalam perspektif akreditasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang DT ya, dosen tetap. Dalam Permendikbud Dikti, yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu ya, yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Nah, kata kuncinya di sini adalah bekerja penuh waktu. Jadi dia full time di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Perban PT nomor 5 tahun 2019 ini tentang instrumen APS atau akreditasi program studi. Di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan dosen tetap perguruan tinggi adalah dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. Nah, ini dalam konteks akreditasi ya. Jadi, yang disebut dengan dosen tetap adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi yang diakreditasi. Jadi, yang bersangkutan adalah dosen tetap, dan yang bersangkutan juga harus mengampu mata kuliah pada program studi yang diakreditasi. Nah, ini adalah pengertian dosen tetap menurut Perban PT nomor 5 tahun 2019. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan dosen tetap program studi atau DTPS? Ya, secara detail perhatikan slide berikut ini. Nah, sekarang kita akan bahas DTPS, yaitu dosen tetap program studi. Istilah DTPS itu adalah istilah yang sering kita pakai di dalam akreditasi. Menurut Perban PT nomor 5 tahun 2019, di situ disebutkan bahwa DTPS ya atau dosen tetap program studi adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Artinya, seseorang dapat dikatakan sebagai DTPS apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah dosen tetap perguruan tinggi. Yang kedua, yang bersangkutan mengajar atau mengampu mata kuliah pada prodi yang diakreditasi. Dan yang ketiga, bidang keahlian dosen tersebut sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Apabila seorang dosen memenuhi 3 kategori ini, maka dapat dikatakan sebagai DTPS. DTPS inilah yang akan menjadi penghitung rasio ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berkembang yang sering terjadi adalah apakah satu dosen itu dapat menjadi DTPS di lebih dari satu prodi? Ya, jawabannya adalah bisa. Yang penting memenuhi 3 syarat ini, yaitu dia dosen tetap, dia mengampu mata kuliah di prodi itu, dan yang ketiga, keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi. Maka dia bisa disebut sebagai
DTPS di prodi tersebut. Sebagai contoh di sini ada prodi-prodi yang memiliki program sarjana, kemudian magister dan doktor. Misalnya di sini ada sarjana pendidikan matematika, program magisternya juga pendidikan matematika, dan juga program doktornya adalah pendidikan matematika. Maka kalau saya misalkan ada seorang dosen, dia bergelar doktor pendidikan matematika, maka dia bisa menjadi DTPS pada program sarjana pendidikan matematika, bisa juga menjadi DTPS pada program magister pendidikan matematika, dan bisa juga menjadi DTPS pada program doktor pendidikan matematika pada saat yang bersamaan, ya, dengan catatan yang bersangkutan itu mengampu mata kuliah di prodi-prodi ini, baik di sarjana, magister maupun doktor. Maka seorang dosen yang bergelar doktor pendidikan matematika, dia itu dapat diakui sebagai DTPS pada program sarjana pendidikan matematika, program studi magister pendidikan matematika, dan juga program doktor pendidikan matematika pada saat yang bersamaan, ya. Jadi sekali lagi bisa saja satu orang dosen itu menjadi DTPS pada lebih dari satu program studi. Kita beralih ke istilah dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap menurut Permendikbud Dikti tahun nomor 2 tahun 2016 itu artinya adalah dosen yang bekerja paruh waktu, ya. Paruh waktu itu berarti part time yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Kalau menurut Perban PT nomor 5 tahun 2019 yang namanya DTT atau dosen tidak tetap adalah dosen yang dia statusnya tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. Jadi tidak setiap dosen tidak tetap itu dianggap sebagai DTT pada prodi yang diakreditasi, tetapi harus mengampu mata kuliah di situ, di prodi itu, baru dia dikatakan sebagai DTT. Jadi yang namanya DTT itu dosen tidak tetap, tetapi dia mengajar di prodi yang diakreditasi, itu baru disebut DTT. Agar memperoleh skor optimal yaitu 4, maka DTT itu dibatasi maksimal 10%. Dari mana 10%-nya itu? Yaitu dari seluruh dosen. Gabungan dari DT dan DTT. Terakhir kita akan bahas terkait dengan dosen home base. Nah, seringkali pemahaman kita itu dikacaukan antara pemahaman mengenai DTPS dan home base. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda ya teman-teman sekalian, bahwa istilah dosen home base itu adalah terkait dengan daftar nama-nama dosen yang ada di PD Dikti, ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, di sini ada salah satu contoh tampilan dosen-dosen home base pada sebuah program studi. Nah, di sini ada tulisan dosen home base. Ya, isinya di sini sebagai contoh 1 sampai 7. Jadi ada 7 orang dosen sebagai dosen home base di sini. Nah, ini istilah ini home base itu ada di PD Dikti, di sini PD Dikti. Nah, dosen home base ini teman-teman sekalian itu jumlahnya minimal 5 orang sesuai dengan SN Dikti. Artinya apa? Dosen home base ini sebetulnya adalah dosen yang menjadi syarat agar sebuah prodi bisa beroperasi. Artinya juga di dalam PD Dikti
apabila ada sebuah program studi yang jumlah dosennya kurang dari 5, maka dia warnanya akan merah. Merah dalam artian akan dalam kondisi yang tidak memenuhi SNDikti. Gitu. Nah, ingat bahwa dosen home base itu berbeda dengan DTPS. Kenapa DTPS berbeda dengan home base? Sekali lagi, home base itu adalah sifatnya berfungsi untuk mengaktifkan data prodi di PDDikti. Apabila sebuah prodi dosen home base-nya minimal 5 yang ada di PDDikti, maka dia prodinya termasuk prodi yang aktif. Ya. Sebaliknya, bila kurang dari 5, maka dia dianggap prodi yang tidak memenuhi SNDikti. Ya, warnanya akan merah gitu. Nah, seorang dosen itu hanya bisa menjadi dosen home base di satu prodi saja, berbeda dengan DTPS tadi. Kalau DTPS itu satu orang dosen bisa menjadi DTPS di beberapa prodi. Tetapi kalau home base, maka dia hanya bisa menjadi dosen home base di satu prodi saja. Kemudian untuk dosen home base itu idealnya berisi dosen-dosen yang keahliannya sesuai dengan prodi. Ya, sehingga nanti kalau terkait dengan penghitungan DTPS, harapannya seluruh anggota dosen home base itu juga bisa menjadi DTPS. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa dosen home base ini bukanlah dosen penghitung rasio di dalam akreditasi. Dosen penghitung rasio adalah DTPS, jadi bukan dosen home base. Nah, demikianlah untuk diskusi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.